Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup, live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung Ibu Kota Nusantara, budaya kerja seamless, terintegrasi, dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu Kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu Kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi pagi ini di program UG Talk eksklusif tentang IKN
yang tayang tiap hari Senin pukul 8.30 sampai 10.00. Acara ini dapat diakses di UTV melalui channel 32 TV digital, streaming melalui www.tvgunadharma SCID atau www.ugtv.co.id, atau Anda bisa mendownload di UGTV Mobile, di App Store dan Play Store. Tema yang akan kita angkat di pagi ini, para pemirsa sekalian, adalah tentang IKN, masih tentang IKN, yaitu Livable, Lovable, and Sustainable City. Seperti kita telah ketahui bersama bahwa Undang-Undang IKN telah disahkan dan ibu kita akan berpindah ke tempat yang baru, yaitu di Kabupaten Penajam Utara, Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di mana nantinya akan dibangun sebuah ibu kota baru yang akan menerapkan 3 pilar, yaitu yang pertama sebagai cermin identitas bangsa, yang kedua keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan yang ketiga smart, modern, dan international city. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan IKN nanti akan menerapkan 3 konsep pembangunan kota, yaitu Smart City, Sustainable City, dan Spong City. Berkenaan dengan itu, pada talk show pagi ini, kita kedatangan 2 pakar arsitektur lanskap. Jadi mungkin para pemirsa sekalian mungkin perlu mengetahui bahwa arsitektur itu juga ada arsitektur lanskap, yaitu yang lebih berorientasi kepada tata hijau dari sebuah lingkungan atau kawasan. Ya, kita kedatangan 2 pakar. Yang pertama dari jauh, tapi walaupun jauh kita menyapanya dekat, yaitu dari Bandung, Bapak Insinyur Budi Faisal, MEUD, MLA, PhD. Beliau adalah Ketua Program Magister Arsitektur Lanskap ITB dan pendiri Urban Landscape Hub. Nah, beliau ini adalah juara ke-5 kompetensi Master Plan Ibu Kota Negara tahun 2021. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Agus. Ya, sehat, gimana cuaca? Alhamdulillah. Gimana cuaca di Bandung, cerah? Bagus Pak, bagus. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sedang-sedang saja. Baik, terima kasih Pak. Kemudian para pemirsa, narasumber kita yang kedua ini tidak asing lagi mungkin dari mahasiswa Gunadarma. Beliau adalah pakar arsitektur lanskap yang mengajar di Prodi Arsitektur Gunadarma sejak 2001. Lama ya Bu ya. Itu adalah Ibu Insinyur Irina Mildawani, MT, PhD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Agus. Ya, Bu Irina ini dosen saya dulu waktu masih kuliah di S1 di Semarang. Lama banget ya. Sekarang jadi kolega dalam mengajar di Gunadarma. Baiklah para pemirsa, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Nanti narasumber yang pertama Pak Budi akan menyampaikan paparannya. Pak Budi ini menyelesaikan S1 di bidang arsitektur di ITB tahun 90. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di University of Colorado, di mana di universitas ini beliau mendapatkan 2 gelar master, yaitu di bidang urban design dan di bidang landscape. Pendidikan S3-nya di bidang urban planning didapat dari University of Melbourne tahun 2022. Tapi sebelum Pak Budi memaparkan materinya, kita saksikan dulu sebuah video yang berhubungan dengan konsep pembangunan IKN yang nanti kita akan lihat bagaimana penerapan Spong City di beberapa negara, dan itu bisa menjadi sebuah preseden bagi IKN kita di masa depan. Baik, mari kita saksikan bersama video tentang Spong City. Floods are not enemies. We can make friends with flood. We can make friends with water. What we should do is just
the five ancient wisdom. What we have done is totally wrong. We think we can use concrete to channelize the river. We think we can use dike to protect the city from being flooded, and we drain away all the water. We're filling all the lakes to build the city, and that will cause flood and drought. So you can see every year the city being flooded. In 2012, 79 people got drowned in Beijing. It's simply because we destroyed the natural system. We didn't give water enough space. We have to understand that those great infrastructures are actually killers of the natural system, which we have to depend on for our sustainable future. Sometimes we have better solutions, the nature-based solutions, which can provide the same or better services. The idea of sponge city is allow the natural flow to come back. Use a wetland system, use a sponge system to retain the water, that keeps water, instead of drain away. But then people ask, you have a beautiful idea, you have create a harmonious relationship between nature and man, between the water and the city. But how is that possible? We actually remove the flood wall. We retreat the dikes and create eco-friendly terraces so that the land and water will meet depending on the different levels of flood. So during the monsoon season, it's for the flood. During the dry season, it becomes a park for everyday use. Instead of hard, gray concrete bank, now we bring back the lives, the clean water, the lush vegetation, the birds and the fish come back. And people just love it. So it's become a park in the center of the city. I want to show people that green solution works. From that one city 20 years ago, now we have 250 Chinese cities having us doing projects. Rivers, global-wise, are suffering the same problem. The ecological-based or nature-based solution can be a solution global-wise. Baik, menarik sekali ya videonya ya tentang Spong City di China ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin untuk mengetahui teori-teorinya, sejarah-sejarahnya bagaimana mungkin nanti kita bisa saksikan atau kita bisa dengarkan penjelasan dari Pak Budi. Baiklah, sekarang sampai saatnya ke giliran Pak Budi untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Gus. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, saya diberikan amanah oleh panitia untuk berbicara terkait dengan tema Livable, Lovable, Sustainable City dalam perancangan IKN. Saya menyingkatnya saja dengan satu kata yaitu livable, karena menurut saya livable, lovable, dan sustainable ini saling berhubungan. Tapi livable itu kira-kira nyaman, ya, nyaman ditinggali. Nah, apakah ibu kota negara kita nantinya akan nyaman ditinggali? Apakah ini sebuah keniscayaan? Kira-kira itu pertanyaannya. Mari kita belajar ya dari berbagai macam negara nanti ya, yang dalam tanda kutip gagal merencanakan ibu kota negaranya.
atau relatif gagal, ada yang relatif berhasil tapi tidak terlalu berhasil. Jadi inovasi, kemajuan teknologi dalam perkotaan yang tidak mempertimbangkan kelestarian alam, pada akhirnya tidak akan pernah bisa membahagiakan warganya. Ini misalnya contoh di Chandigarh di India ya, yang didesain oleh seorang arsitek Le Corbusier. Kemudian sebetulnya kita di Indonesia mempunyai nilai luhur masyarakat tradisional sudah sejak lama ya, melakoni prinsip-prinsip built environment, lingkungan binaan yang nyaman bagi warganya. Ya, ini contohnya suku Dayak ya. Karena kita bicara IKN di mana suku Dayak menjadi mayoritas di sana. Nah, kita lihat sekarang mengapa kota-kota di sini gagal, ibu kota ini gagal. Mulai dari Chandigarh tadi sebagai contoh ya. Ini bahkan koran nasional mereka yang namanya Hindu Times mengatakan the city is beautiful, maksudnya pertanyaan ya, turns into an ugly chaos that its citizen had scarcely ever imagined. Jadi keindahan yang diharapkan dari ibu kota ini betul-betul menjadi kekaosan yang buruk ya bagi warganya, yang tidak pernah dibayangkan ya bisa terjadi. Begitu pula apabila kita bisa melihat Brasilia, ini juga sama ya, didesain dengan pendekatan modular, plaza-plaza yang sangat besar gitu. Maka pakar studi perkotaan dari London School Economic Inggris mengatakan, Ricky Bardet namanya, it is completely a concrete jungle. Itu seperti hutan beton ya. Kita bisa lihat betapa sangat tidak manusiawinya ruang-ruang yang diciptakan di antara bangunannya. Ya. Berikutnya kita lihat ibu kota lain ya, Canberra ya, yang didesain sangat hijau sebetulnya. Tapi Perdana Menteri Australia ke-24 Paul Keating mengatakan the city of Canberra is one of Australia's biggest mistakes and should be abandoned immediately. Jadi secara hijau, sangat teratur, sangat bersih, sangat higienis gitu ya. Di mana-mana bersih, tapi tidak nyaman untuk ditinggali. Jadi kehijauan tidak selalu berbanding lurus dengan kenyamanan warganya tinggal. Nah, ini contoh di Canberra. Bahkan perdana menteri yang mempunyai rumah dinas di sana, sebagian besar mereka tinggalnya kembali ke Sydney karena Canberra lebih dekat ke Sydney dibandingkan ke Melbourne. Ya, yang tadinya Sydney dan Melbourne itu berlomba-lomba yang menjadi ibu kota negara, diputuskanlah ibu kotanya kira-kira di tengah-tengah, lebih dekat ke Sydney, tapi perdana menteri yang ada di Australia yang harusnya berkantor dan berumah tinggal di Canberra, mereka tetap saja pulang pergi ke Sydney. Mereka lebih nyaman tinggal di Sydney. Walaupun kotanya tidak seideal dan tidak sehijau, ideal tanda kutip ya, sehijau Canberra. Ini misalnya ini juga paling terkenal ya, karena dia ada di dekat dengan kita, di Myanmar, di Naypyidaw, masih di Southeast Asia. Ini bahkan dijadikan bercandaan ya. Orang-orang bercanda, salah satunya adalah joke-nya para fortune teller di Myanmar mengatakan ini sebenarnya ghost city. Kota hantu pemindahan ibu kota ke Naypyidaw ini juga memindahkan para arwah-arwah. Karena saking sepinya, kita bisa lihat jalan-jalannya besar, ideal, tapi tidak ada kehidupan di sana. Nah, yang paling dekat lagi dengan kita adalah Putrajaya tentu saja. Pada tahun 99, Datuk Mahathir mengatakan, I would like to think that a century from now, people would know they are in Putrajaya because of the uniqueness of the city architecturally. Faktanya tahun 2018, Putrajaya was showcased to the world and it is far from what it was supposed to be. Setelah sekian tahun dari 99 ke 2018, kita bisa lihat 19 tahun ya, sedikit yang terjadi. Jadi didesain sangat ideal, hijau tidak berarti dia nyaman buat warganya. Nah, mari kita belajar misalnya dari New York yang orang tidak banyak menyangka, termasuk saya ya, setelah melihat dan melakukan riset di sini, ternyata sebelumnya New York itu penuh dengan air, dia banyak wetland di sana. Tapi yang terjadi, kemudian New York City kehilangan 99% dari lahan basah
historis dan nasionalnya, tinggal menyisakan 1% saja untuk lahan basahnya. Ini akan menjadi sangat signifikan dan relevan untuk kasus di IKN yang juga dia ekosistemnya adalah ekosistem perairan. Ini juga kita lihat ya, sehingga seorang mahasiswa dari University Cornell, tesis alumninya, dia mengatakan harusnya kita lebih banyak membiarkan air masuk ke dalam Manhattan di New York City. Jadi air itu jangan dipindahkan, tapi dia harus kita integrasikan ke dalam pembangunan kota di New York. Ya. Jadi kota seperti apa sebetulnya kita harapkan? Yang dimaksud dengan livable itu seperti apa? Livable yang nyaman ditinggali, yang lovable dicintai oleh warganya, dan akan sustain buat masa depan. Saya merujuk ke seorang arsitek dari Denmark, ya, yang mengatakan Jan Gehl, namanya Jan Gehl biasa. Beliau mengatakan an endless number of green buildings doesn't make a sustainable city. Jadi banyak-banyaknya bangunan-bangunan hijau di sebuah kota tidak menjamin bahwa kota tersebut menjadi sustain hanya karena bangunan-bangunannya bangunan hijau. Karena kota tidak hanya bicara tentang bangunan, tapi yang lebih penting lagi ruang di antara bangunan dengan berbagai macam aspeknya, sistem sirkulasinya, sistem ruang terbukanya, ruang terbuka hijau yang juga mengakomodasi interaksi sosial warganya dan sebagainya. Sehingga Jan Gehl melanjutkan, ya, beliau mengatakan aesthetically pleasing atau sensuousness yang sangat nyaman dan sangat intim dan ruang-ruang yang berorientasi membawa masyarakat warga, ya, bahkan mengundang mereka untuk dapat duduk di ruang-ruang terbukanya, dapat berjalan, dapat bersepeda, dan bisa saling berinteraksi secara sosial dan juga komersial. Itulah yang sebetulnya penting dibangun selama dia berbasis kepada budaya lokal. Jadi isu budaya menjadi sangat penting di dalam sebuah pembangunan perkotaan dan tidak cukup hanya kita bicara sustainability dalam arti environment sustainability. Seperti kita ketahui bahwa sustainability terbagi menjadi 3 pilar, environment sustainability, social sustainability, dan economic sustainability. Sering kita bicara sustainable development itu seolah-olah hanya environment. Padahal sebuah kota membutuhkan kohesi sosial yang kuat dari warganya dan secara ekonomi dia juga viable, gitu ya, dia bisa berjalan secara ekonomi. Ini contohnya yang sering menjadi rujukan ya di dunia, sebuah boulevard di Barcelona, Las Ramblas atau dikenal dengan La Rambla gitu. Kita bisa lihat mayoritas ruang antar bangunan diperuntukkan untuk pejalan kaki di tengah. Kita bisa lihat di tengah. Tapi kemudian kendaraan bermotor, mobil, motor, dia diberikan lokasi yang kecil saja di kiri dan kanannya. Sehingga kota itu memang diorientasikan untuk memuliakan pedestrian. Bisa kita lihat dari betapa hidupnya pedestrian di La Ramblas, ya, di Barcelona. Ini sebetulnya kita juga punya, ya, dan jangan sampai kita kehilangan yang kami namakan microspace atau the human scale seperti di Malioboro dan di Braga Bandung di Culinarite-nya, ya, Malioboro juga seperti itu. Mudah-mudahan dengan dihilangkannya, ya, PKL di Malioboro, pemerintah punya PR besar, bukan mudah-mudahan, punya PR besar untuk mengembalikan urban festivity ke keramaian, suasana urban yang bisa jadi hilang, ya. Jadi Australia misalnya, Melbourne, setahu saya, ya, Melbourne mati-matian untuk mendatangkan informal commercial activities di sana, kehidupan informal, ruang-ruang ketiga, informality, ya, dan sebagainya. Sementara negara-negara di Asia Tenggara berusaha menghilangkan informalitas yang sebetulnya akan menjadi karakter keunikan dari kota tersebut dan bisa menjadikan kota tersebut menjadi festif, ya, menjadi nyaman, menjadi hidup. Nah, kita harus hati-hati. Nah, kita bisa lihat Happy Planet Index, ya, indeks kebahagiaan negara tahun 2021, data tahun lalu. Ternyata yang 5 terbesar itu bukan negara-negara maju kecuali Switzerland, ya, kecuali Swiss, tapi Costa Rica, Vanuatu, Kolombia, Ekuador, ya, negara-negara di Amerika Selatan, bukan Amerika Utara.
Dan yang kita lihat yang justru paling rendahnya salah satunya adalah negara yang paling kaya di dunia itu Qatar. Kalau kita bandingkan suasananya seperti apa, kita bisa lihat sebelah kanan itu Qatar, ya. Kita bisa lihat seperti UAE, mungkin Dubai, ya, mungkin indah bangunan-bangunannya, tapi tidak nyaman buat ditinggali. Sedangkan sebelahnya Costa Rica yang nomor 1, Happy Planet Index-nya, ruang-ruangnya sangat nyaman untuk ditinggali, warganya microspace-nya bagus, human scale, warganya ramah. Ya. Nah, mari kita lihat yang paling dekat dengan kita, Singapura yang mengklaim bahwa dia adalah livable. Pergerakannya panjang Singapura dari mulai Garden City, City in the Garden, City of Gardens and Water, sampai ke City in Nature yang paling baru. Ya, ini adalah ada grafik. Ini grafiknya adalah kalau kita katakan faktanya keinginan Singapura itu populasinya semakin naik tapi semakin livable. Ada waktu ya. Berarti Makanya saya tulis sama dalam ya. kurung supposed to be. Mereka maunya begitu. Tapi faktanya Happy Planet Index Singapura itu lebih sering di bawah dibandingkan di atas. Sering sekali mereka di bawah. Ya, indeks kebahagiaan masyarakatnya. Ya. Maaf Pak Budi. Dari setiap tahun. Maaf, bisa dipercepat sedikit. Ini tinggal 2 menit lagi waktunya. Silakan Pak. Di Singapura. Nah, sekarang kita belajar dari video tadi, Bapak Ibu sekalian, Spawn City. Karena IKN juga pada dasarnya ekosistemnya adalah ekosistem yang perairan ya di sana ya. Nah, sebenarnya prinsipnya adalah perbandingan gray infrastructure sama Spawn City. Ya, kalau infrastruktur itu gray, ya sumber airnya dikeringkan, airnya secepatnya dialirkan, dan tidak ada ruang yang cukup untuk siklus hidrologi. Sedangkan Spawn City dibalik, menahan air pada sumbernya, airnya dikurangi kecepatannya, menyediakan ruang untuk siklus hidrologinya. Oke, ini contohnya ya beberapa tempat dan belajar ya, kita bisa belajar dari Subak dan sawah terasering di Kaltim, Subak di Bali, karena Profesor Kojian tadi yang juga di Cina belajar dari tradisionalnya mereka. Ya. Nah, ini yang contoh-contoh yang diberikan oleh Profesor Kojian ya, Kong Yu Jian, yang ternyata berhasil ya di Cina. Sekarang sudah hampir 100 lebih kota-kota yang terjadinya banjir sekarang jadi tidak banjir. Ini salah satu contohnya ya. Tadinya penuh dengan kebanjiran begini, kemudian setelah diintervensi dengan nature based solution menjadi tidak banjir, bahkan bisa dikendalikan. Nah, apakah seperti ini yang dimaksud dengan forest city? Karena juga IKN punya konsep smart city, forest city gitu ya. Harus hati-hati. Ini ternyata terbangun di Milan sangat tidak nyaman untuk masyarakatnya. Sering dirujuk tapi sebenarnya tidak bisa diakses hijaunya. Ini juga harus hati-hati. Keunggulan Indonesia apa? Selain alam, ternyata juga dia punya social capital. Ketika pandemi, Indonesia terbukti menjadi negara yang paling generous, paling dermawan. Jadi dibandingkan negara-negara lain, dia 3 kali rata-rata dibandingkan negara-negara maju. Indonesia adalah negara yang paling dermawan. Sehingga kita perlu meningkatkan kearifan lokal seperti kedermawanan ini, karena Indonesia adalah the most culturally diverse country in the world. Ya, datanya seperti itu. Jangan sampai IKN nanti tidak mempertimbangkan budaya yang sangat kaya di Indonesia. Kira-kira poinnya adalah itu. Nah ini ya, jadi dalam sayembara yang saya ikuti, kami juga resource sharing, tidak hanya bagus sendirian, Penajam, harus juga meningkatkan ibu kota di sekitarnya. Ya, baik itu yang di Balikpapan, di Samarinda, dan kota-kota kecil lainnya. Ya, ada kota Penajam ya yang harus ditingkatkan. Nah, ini contohnya lah, ekosistemnya gambut, kita harus hati-hati. Di sana di KN kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Spawn City yang tadi sudah dijelaskan di awal dan juga di video. Ini misalnya contoh-contoh yang kami tawarkan di dalam sayembara, bangunan-bangunannya diangkat, airnya dibiarkan ya, tidak usah dibuang kemana-mana karena air itu bisa akan kembali ke kita kalau kita lawan. Jadi kita biarkan, kita biasa. Yang berikutnya adalah belajar dari informalitas tadi saya singgung, karena di Balikpapan sudah ada kuliner ya, juga pasar apung di Banjarmasin yang bisa kita coba tawarkan ya, karena menjadi kekuatan besar di sana karena ada Sungai Mahakam yang sangat besar yang mengalir bersebelahan dengan IKN yang harus kita jaga. Juga pasar terapung yang kita bisa integrasikan dengan modernitas yang ada di IKN. Terakhir adalah belajar dari lokalitas budaya Indonesia. Etalase seluruh budaya yang ada di Indonesia harus menjadi showcase di IKN, khususnya budaya Dayak. Juga yang paling jauh budaya Papua. Jadi kesimpulannya ini, harus cermat, dilakukannya jangan sporadis, tergesa-gesa, berdasarkan ekosistem sempat, memuliakan keragaman budaya, khususnya budaya lokal, menjaring banyak ide, sayembaranya harus terbuka, bukan terbatas, ya, sehingga tercipta sense of belonging. Harus intradisiplin sejak awal, ya,
bukan hanya ekonomi urban development, tapi juga memberikan ruang keilmuan humaniora, sosial budaya, human ecology, urban sosiologi, antropologi, etnologi, dan lain. Harus menukik sampai pada skala-skala ruang mikro, human scale yang berbasis kearifan lokal, mengintegrasikan ecological infrastructure dan green infrastructure atau nature-based solution. Ya, jadi mau pilih tinggal di kota yang mana? Yang penuh dengan stressful atau kota yang membahagiakan? Baik, demikian. Terima kasih. Hatur nuhun. Dayaknya makasih. Selamat datang Ramadan yang akan sebentar lagi pergi. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali paparan dari Pak Budi. Sangat menginspirasi kita sebagai ini ada para mahasiswa, praktisi, dan akademisi ya. Bagaimana menatap kota-kota terutama di Indonesia ya di masa depan. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan Pak Budi ini ya. Kalau kita lihat konsep City and Nature, jadi ada tren baru kelihatannya ya di dunia perkotaan ya, bahwa ada sebuah konsep City and Nature ini melihat bagaimana interaksi manusia dengan alam itu lebih meaningful daripada interaksi manusia dengan man-made environment yang selama ini diagung-agungkan di masa sektor modern mungkin ya, di zaman modernitas kemarin gitu ya. Nah kemudian mungkin kalau melihat kaitannya dengan pembangunan perkotaan di negara berkembang khususnya di Indonesia mungkin ya, yang sudah dalam tanda kutip terlanjur menerapkan betonisasi atau disebut tadi sebagai grey infrastructure. Nah ini apakah bisa dibalikkan atau nanti di insert atau bagaimana strateginya Pak? Mohon pencerahannya Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Betul Pak, kita bisa belajar dari Singapura ya, yang memang Singapura pun tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bisa menjadi sehijau ini. Jadi bangunan-bangunan yang terlampau sangat abu-abu kita katakan, grey gitu, penuh dengan beton di mana-mana, bisa Pak di-insert dan itu terjadi di Singapura. Jadi dengan penelitian yang sangat mendalam, mereka melakukan audit structure ya, audit struktur bangunannya, sehingga mereka bisa menciptakan strategi menginsert kehijauan di dalam bangunan tanpa mengganggu struktur bangunan. Apabila dimungkinkan, maka mereka juga membangun rooftop ya, rooftop garden di atas. Minimal mereka menggunakan banyak sekali vertical garden. Nah, itu tidak membahayakan struktur dengan pilihan-pilihan sistem perakaran yang tidak mengganggu struktur ya. Dan biasanya menggunakan jenis-jenis pohon yang tidak berdaun lebar. Dan ada persyaratannya sangat lengkap sekali dalam technical guidelines-nya yang dikeluarkan oleh National Park-nya Singapura. Jadi kita bisa belajar dari Singapura untuk hal ini. Baik. Indonesia juga begitu. Nah, kemudian Singapura pada saat mereka membangun baru persyaratannya semakin ketat. Dan insentifnya besar sekali. Insentif karena negara kaya ya. Kalau mereka bikin green roof, insentifnya berapa Singapura dolar per meter persegi. Kalau vertical garden, mereka berapa insentifnya sekian Singapura Sing dollar per meter perseginya, per square meter. Selalu mereka menggunakan banyak sekali insentif karena punya kekayaan keuangan. Kalau di tengah kotanya, di Central Business District-nya, bahkan mereka punya konsep 100% penggantian. Ya, jadi 100% substitution. Kalau membangun 1000 meter persegi, maka mereka harus menciptakan rooftop 1000 meter gardens di rooftopnya 1000 meter persegi. Ditambah dengan sky lobby-nya, vertical garden-nya dan sebagainya. Jadi bisa Pak kita insert tentu dengan audit yang baik terhadap struktur yang sudah ada. Terima kasih Pak. Demikian Pak Gus. Ya. Kemudian mungkin ini pertanyaan kedua atau terakhir di sesi ini ya Pak ya. Jadi dalam konsep Spong City tadi sudah dijelaskan. Ini mengingatkan kita pada pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai di Jakarta. Tahun-tahun lalu ada polemik tentang normalisasi dan naturalisasi, mungkin kita sudah mengikuti di media gitu ya. Ada dua sudut pandang lah dari para pakar ya. Di beberapa kasus naturalisasi sungai di Jakarta banyak yang tidak mampu menampung air sehingga masih terjadi banjir.
Nah, ini solusinya bagaimana Pak? Jadi ini kan sebenarnya naturalisasi itu mirip-mirip dengan adanya Spong City tadi, ada semacam daerah resapan. Jadi kalau musim hujan dia tidak langsung mengalir ke sungai, tapi dia ada semacam retensi dulu, ditahan dulu di daerah-daerah semacam itu ya. Cuman di lain pihak kota-kota yang sudah terlanjur sangat padat ini dalam tanda kutip sulit penerapannya gitu ya, karena tidak efektif. Gimana Pak menurut Bapak solusinya tentang hal ini? Nah, ya terima kasih buat pertanyaan keduanya yang juga tajam ini dan faktual Pak Agus. Ya saya sempat berdiskusi dalam sebuah forum ya dengan teman-teman dari Kemenku PR, dari DKI dan dari Bappenas ya terkait dengan hal ini. Betul Pak, secara faktual kota Jakarta sedemikian padat ya sehingga begitu kepadatannya sangat tinggi, tidak mungkin naturalisasi dilakukan dengan mengorbankan masyarakat yang sudah tinggal di bantaran sungai ya, akan terlalu besar potensi konflik sosialnya. Tapi di lahan-lahan yang masih relatif kosong ya, biasanya di sisi-sisi di bagian timur Jakarta dan di selatan, pada skala tertentu masih mungkin naturalisasi. Tapi kalau sudah sangat padat, tidak ada pilihan lain, normalisasi. Kalau saya ya normalisasi lah kalau sangat padat ya, agar masyarakat juga bisa tetap aman tinggal di bantaran ya, dengan diberikan sedikit pemahaman terkait dengan sistem drainase yang baik ya, jangan semain buang langsung ke sungai, ada treatment, ada water treatment, ada waste treatment dan sebagainya. Tapi naturalisasi tidak bisa dilakukan semuanya di seluruh kota di Jakarta, tidak mungkin. Itu menurut saya juga utopia. Tapi di daerah-daerah tertentu yang masih relatif lenggang, biasanya di daerah selatan dan timur masih mungkin. Saya ingin tegaskan, karena waktu itu saya juga menawarkan tidak mungkin menyelesaikan banjir Jakarta itu hanya oleh DKI Jakarta sendiri. Pendekatannya harus perencanaan kawasan, yaitu ekoregional atau dikenal dengan ecoregion development, ecoregion planning. Dimulainya dari das yang ada melewati kota Jakarta, ada 7 das yang melewati kota Jakarta, ya. Dan kemudian terus kita selesaikan dari hulunya. Hulunya di mana? Di sana di Kabupaten Cianjur. Ya puncak terus lagi ke atas sedikit masuk Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, ya terus ke bawah sampai Depok Selatan baru masuk ke selatannya Jakarta. Semuanya harus bekerja sama mengembalikan das kepada fungsi catchment, water catchment-nya. Apabila itu tidak dilakukan, maka sulit, banjir kirimannya terlalu besar ya dari hulunya, dari hulu Jakarta, dari selatannya Jakarta. Jadi perlu setu-setu atau situ-situ yang ada di Depok dikembalikan kepada fungsinya yang sekarang sudah mulai terjadi pendangkalan, sedimentasi, banyak sekali pembangunan di bantarannya, dikembalikan situ-situnya. Kemudian di puncak terutama tadi di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor ya, itu juga karena terjadi pembangunan besar-besaran, daya resapnya menjadi sangat berkurang di upstream, di middle streamnya juga begitu, middle streamnya kira-kira ya di Bogor, Cibinong ya, sehingga ke Jakarta ya nggak bisa ditahan. Jadi bagus ada biopori dalam skala besar, bagus ada sumber resapan, ada vertical drainage, bagus ada naturalisasi dalam batas tertentu ya, karena lebih mungkin lebih banyak normalisasinya kalau pandangan saya ya, akan sulit sekali naturalisasi dilakukan seluruhnya, tapi kita selesaikan secara pendekatan ecoregion. Dari mulai hulunya pendekatannya berbasis water catchment, berbasiskan das. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi mungkin secara kesimpulan nanti bahwa Spong City itu sangat bisa diterapkan di kota-kota yang masih baru, terutama di IKN ya. Kalau di kota-kota yang sudah padat seperti Jakarta, Surabaya mungkin perlu ada semacam kebijakan-kebijakan yang sifatnya kasuistik pada daerah-daerah yang sangat padat. Baik, terima kasih Pak Budi penjelasan. Terima kasih lah Pak. Integrasi antara naturalisasi dan normalisasi ya buat kota-kota yang sangat padat. Yeah. Bisa jadi normalisasinya lebih dominan. Kita perlu lihat kasus per kasus. Ya demikian Pak, terima kasih. Ya, baik, menarik sekali Pak Budi. Tapi waktu kita di segmen yang ketiga ini sudah berakhir. Jadi para pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen yang kedua nanti dengan paparan dari Ibu Irina. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Para pemirsa UG TV, kita bertemu kembali di program UG Talk eksklusif tentang IKN. Kali ini dengan tema Livable, Lovable, and Sustainable City. Di segmen yang kedua ini, kita akan mendengarkan atau menyaksikan Ibu Irina Mildawani yang akan membawakan paparan beliau tentang konsep-konsep tersebut gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan Ibu Irina Mildawani. Beliau mendapatkan sarjana arsitektur lanskap dari Universitas Trisakti tahun 1987 ya Bu ya, 87 ya, benar ya. Kemudian melanjutkan studi S2 beliau di UGM di jurusan arsitektur, dan S3 beliau di bidang landscape diperoleh dari Curtin University of Technology Australia tahun 2016. Saat ini beliau sebagai dosen di Gunadarma mengajar mata kuliah apa Bu? Di magister Pak. Oh, Untuk di tata ruang luar. Tata ruang luar, landscape. Iya, ini dosen saya waktu S1. Dulu nama mata kuliahnya apa? Seni Tata Seni Hijau. Tata Hijau. STH ya. Baik, tadi Pak Budi sudah banyak cerita tentang bagaimana keterkaitan dengan lingkungan. Nah, nanti sekarang Bu Irina silahkan untuk memaparkan bagaimana menciptakan kota menjadi yang livable dan lovable city. Silahkan Bu. Terima kasih Pak Agus Dharma. Baik, para pemirsa UG TV di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bahagia sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam UG Talk eksklusif IKN dengan tema hari ini adalah Livable, Lovable, dan Sustainable City. Saya izin share ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca dari buku saku IKN, sudah ada 8 prinsip IKN yang dicanangkan oleh tim perencana dari IKN. Yang pertama adalah mendesain dengan berdasarkan teknologi kondisi alam. Kemudian yang kedua tentunya dengan dasar negara kita ada sifat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ketiga terhubung aktif dan mudah diakses. Yang keempat rendah emisi karbon, yang kelima sirkuler dan tangguh, yang keenam aman dan terjangkau, yang ketujuh kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan kedelapan peluang ekonomi untuk semua. Nah, ternyata kedelapan prinsip IKN ini semuanya sudah mengandung prinsip-prinsip yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu livable, lovable, dan sustainable city. Jadi ketiga pilar tadi itu cita-cita IKN untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, kemudian menjadi simbol identitas nasional dan penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Ini ternyata sudah diawali dengan prinsip-prinsip livable, lovable, dan sustainable city. Jadi apa yang dimaksud dengan livable city? Jadi livable city adalah kota yang nyaman bagi kehidupan manusia dalam lingkungan terbangun tentunya. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya ada 10 kota di Indonesia, yaitu Balikpapan, Surakarta, Malang, Yogyakarta, Palembang, Makassar, dan Bandung, ya, yang telah dinominasikan atau diberi gelar sebagai Most Livable City in 2014 menurut IAP atau Ikatan Ahli Perencana. Nah, jadi sebenarnya kota-kota di Indonesia itu sebagian sudah memiliki suasana yang livable atau nyaman. Nah, livable place itu sebenarnya mengandung aspek psikologis. Ya, mengandung aspek psikologis atau dimensi emosional, rasa memiliki, dan kita sadar akan kehadiran orang lain dalam jangkauan kita dan menghargai dan berperan dan berinteraksi dengan peran orang lain dalam membentuk ruang atau tempat tinggal. Dan tentunya hal ini akan menimbulkan interaksi yang mengandung kekuatan atau energi. Nah,
livability itu sebenarnya adalah kesesuaian suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari maupun dalam jangka panjangnya. Nah, dalam hal ini banyak yang memberi label atau menganggap bahwa ada kesamaan atau sinonim antara livability dengan sustainability atau keberlanjutan, kemudian well-being atau kesejahteraan, satisfaction atau kepuasan, quality of life atau kualitas hidup, dan happiness atau kebahagiaan. Nah, kalau ada livable city tentu di dalamnya harus ada livable community gitu kan. Sebab tanpa community yang merasa nyaman tentu tidak mungkin terbentuk suatu kota yang livable gitu. Nah, livable community itu apa? Siapa? Bagaimana? Jadi sebenarnya masyarakat livable community itu adalah masyarakat yang ada yang mengatakan masyarakat yang madani ya. Mereka itu merasa aman dan terlindungi, dan masyarakat itu memiliki tempat tinggal yang layak huni dan memiliki akses pilihan transportasi publik yang mudah dijangkau. Jadi ada banyak macam-macam transportasi publik, tapi orang itu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian memiliki komunitas yang saling mendukung dan didukung dengan jasa pelayanan masyarakat. Jadi tidak ada orang yang merasa terasing atau tidak mempunyai tempat di dalam masyarakat. Kemudian memungkinkan kemandirian bagi semua usia, terutama lansia, untuk dapat menjangkau ruang publik. Nah, ini contohnya misalnya kalau di negara-negara maju itu orang-orang tua itu sudah naik skuter ya, skuter itu kendaraan orang tua itu kemana-mana. Kemudian kalau naik mungkin MRT dan semacamnya itu mereka memiliki kemandirian gitu, karena semua jalan dan semua jalan dan tangga dan seterusnya itu semuanya sudah diukur untuk mereka gitu, disediakan lift untuk difabel dan seterusnya. Nah, jadi memberi kemungkinan masyarakat untuk berbagai latar belakang usia tanpa memandang ras, agama, latar belakang ekonomi dan pendidikan untuk bisa berperan aktif menjadi bagian dari komunitas. Nah, ini adalah salah satu diagram yang paling dikenal oleh para perencana atau urban design ya. Diagram placemaking yang dikemukakan oleh Project for Public Spaces. Nah, di sini kita melihat sebelah kiri adalah diagram tentang environmental characteristic dan sebelah kanan personal characteristic. Nah, livability itu tempatnya di mana? Tempatnya di antara keduanya itu. Jadi kalau ada lingkungan yang mendukung dan ada orang-orang atau masyarakat yang memiliki keterikatan dengan tempat itu, maka di dalamnya akan terjadi livability. Jadi di sini livability itu menekankan pada perannya untuk menciptakan komunitas yang livable dan menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia untuk menghabiskan waktunya sehari-hari. Nah, dari livable city kita ke lovable city. Bagaimana kota itu menjadi tempat yang membahagiakan warganya. Bagaimana anak-anak bisa tertawa gembira dan lepas dari ketakutan akan kriminalitas di jalan, dan juga lepas bebas untuk menikmati pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Nah, sebenarnya apa sih kota yang lovable? Ya, dari livable menjadi lovable itu berarti membuat kota itu lebih manusiawi, making cities more human. Nah, bagaimana kita membuat kota itu menjadi manusiawi, ya kan? Manusiawi itu artinya kalau kota-kota itu memiliki elemen-elemen kota yang membuat penghuninya itu merasa terhubung, terkoneksi satu sama lain, punya interaksi, ruang publik yang membahagiakan, yang mereka merasa berbahagia bisa bercengkerama, berinteraksi satu sama lain, serta mereka mempunyai kesempatan menjadi tangguh untuk menjalankan perekonomian masyarakatnya ya. Kalau di sini kan sekarang kita UMKM nih. UMKM ini menjadi salah satu tonggak atau pilar dari suasana livability city ini juga. Nah, kota dapat menjadi lebih manusiawi dengan cara yaitu pertama mempunyai inklusivitas.
kemudian mempunyai konektivitas, mempunyai attachment atau keterikatan, memiliki stimulation atau stimulasi untuk warganya, memiliki freedom atau kebebasan bagi warganya untuk berinteraksi dan mencerminkan pendapatnya, serta mempunyai rasa kesempatan untuk berperan aktif dalam segala bidang. Nah, atribut-atribut inilah yang akan membuat kota itu menjadi kota yang menyenangkan, yang menjadi kenangan bagi seseorang atau bagi masyarakat. Menjadikan kota kenangan itu misalnya kalau ada lagu sepanjang jalan kenangan gitu ya. Nah itu berarti kan orang itu terkesan dengan kota Semarang ya Pak Agus, kota kita nih ya Pak Agus. Nah kemudian dapat menjadikan penghuninya memiliki rasa, kalau bahasa Jermannya nih, Handarbeni gitu ya, sense of belonging gitu. Nah dalam hal ini keterikatan manusia itu sangat penting karena di sanalah terdapat komponen sosial dan emosional manusia seperti rasa bangga, gembira, antusias, sehingga penghuni kota tuh memiliki ikatan emosional dengan kota tertentu gitu. Nah, untuk dapat mengevaluasi kota itu dapat dilakukan dengan 2 dimensi. Yang pertama, dimensi livability, yang kedua dimensi smart city. Nah, dalam dimensi livability itu terdapat karakteristik atau faktor-faktor seperti keamanan, ya. Orang itu nggak ada rasa takut kalau jalan pagi, subuh, sampai malam, sampai pagi lagi itu orang nggak takut bahwa nanti tiba-tiba ditodong di pinggir jalan gitu ya. Itu keamanan yang diinginkan oleh masyarakat gitu kan. Kemudian mobilitas transportasi tadi ada pilihan-pilihan untuk moda transportasi yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian ketersediaan lapangan kerja. Jadi ini tentu sangat penting karena kan manusia membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan tingkat hidup yang layak gitu ya. Kemudian fasilitas pendidikan untuk semua, tidak hanya orang yang golongan atas atau menengah ke atas yang bisa menikmati pendidikan, tapi semua masyarakat bisa menikmati pendidikan dan adanya ruang terbuka serta stabilitas politik tentunya. Nah yang kedua itu smart city itu mendukung yang pertama tadi. Smart city itu sekarang suatu keniscayaan ya, nggak bisa tidak gitu. Bagaimana suatu kota itu bisa mendukung dengan AI atau Artificial Intelligence, Machine Learning, IoT atau Internet of Things, dan semuanya itu untuk mendukung semua kegiatan di atas. Misalnya nih contohnya, mungkin di mana-mana ada CCTV ya. Nah ini mungkin kalau ada kejahatan ya mungkin bisa langsung terlacak dan langsung bisa diketahui gitu ya mungkin ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, misalnya itu sudah ada jadwalnya dan semua penduduk itu tinggal lihat di HP jadwalnya kapan bisa ke puskesmas dan seterusnya. Ini bukan suatu impian ya, artinya ini sudah terjadi implikasi atau implementasi di beberapa kota yang tadi saya sebutkan di atas. Kemudian juga misalnya ada jadwal pembuangan sampah. Apa nih ada pembuangan sampah yang sehingga tidak ada tumpukan sampah di lingkungan pemukiman dan seterusnya. Nah, kedua hal tersebut di atas, baik livability dan smart merupakan hal yang mendasar bagi suatu kota yang livable dan lovability. Dan infrastrukturnya serta jasa layanan masyarakat itu bisa menjadi dukungan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari yang mudah dan menyenangkan. Nah, kita lihat contohnya di sini adalah Banda Aceh. Ini wali kotanya giat sekali ya untuk mendapatkan food dari masyarakatnya. Dan ini sebenarnya tidak cuma Banda Aceh, itu ada yang 10 tadi yang saya sebutkan, itu mereka semua mendapatkan title Banda Aceh Lovable City. Kemudian Sustainable City ini adalah tema kota keberlanjutan. Nah di sini adalah ketiga antara sosial, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Ini semuanya berinteraksi sehingga di dalamnya dengan dukungan teknologi smart city tadi, akhirnya akan menjadi lasting atau berkelanjutan. Nah, mengapa sih kota keberlanjutan itu penting? Karena ternyata kalau dilihat-lihat, kota-kota itu hanya menempati
3% loh dari permukaan bumi ini, tapi kok menghabiskan 60-80% energi. Coba itu. Bagaimana ini? Berarti kan terlalu boros kita ini ya. Kemudian yang kedua, 90% penduduk kota itu menghirup udara yang tidak bersih dan mengakibatkan 4,2 juta kematian setiap tahunnya. Ini jumlah yang cukup besar. Jadi kita harus mempunyai keputusan untuk memberikan aksi atau jaringan karbon yang dapat mendukung pemulihan ekonomi hijau, ya, sehingga dengan adanya pemulihan lingkungan ini dapat dihemat sejumlah 25 triliun dolar nih menurut PBB katanya ya, begitu, untuk bisa mengembalikan hutan kita. Nah, perencana kota dan masyarakat itu bisa menciptakan kota berkelanjutan secara bekerja sama gitu. Tidak hanya pemerintah gitu, tapi para akademisi, para peneliti, para swasta dan masyarakat, komunitas itu semuanya harus berperan serta. Dan kemudian tentunya kota yang berkelanjutan ini pendekatannya adalah mulai dari berbagai sektor gitu ya. Dan kemudian agar kota ini dapat terus menjadi sustainable, kita mempunyai target net zero. Net zero artinya semua kegiatan bisa dihitung dengan karbon itu kita kembalikan dengan dana untuk bisa mereboisasi atau mengembalikan hijaunya hutan kita gitu. Nah, 10 karakteristik kota berkelanjutan ini ternyata sudah diambil oleh IKN dalam 8 prinsip IKN tadi. Jadi ada social connection, ada environmental impact, ada economic solution untuk menciptakan perubahan yang positif. Nah, pertama adalah tadi yang nomor 1 transportasi dulu. Transportasi yang fair, yang adil bagi semua. Jadi yang nomor 1 itu bukan mobil dulu, mobil paling bawah itu di bawah. Yang pertama adalah kereta api ya, atau kereta ya, light train atau MRT dan seterusnya. Kemudian pesepeda ya, tentunya kalau yang IKN ada air ya ada perahu, ada kanal ya, mungkin seperti itu ya. Tambahkan ini. Kemudian yang kedua ada energy management. Di sini juga ada green infrastructure, energy management dan seterusnya, ada solar farm dan seterusnya. Yang ketiga public amenities, itu juga ada public garden, community garden dan seterusnya, sehingga masyarakat tuh mempunyai rasa memiliki kotanya dan bisa memiliki ketahanan pangan. Nah, infrastruktur ramah pejalan kaki, pesepeda dan jalur air seperti ini kita contohkan, baik dari jembatan untuk pesepeda, baik ini di kanal mungkin ada transportasi air dan seterusnya. Ini merupakan sesuatu yang perlu dipertahankan nantinya apabila kita merencanakan IKN itu menjadi kota yang lovable. Nah, ini solar farm tentunya semua sudah mengerti, tentunya ini merupakan suatu yang sangat potensial untuk mendapatkan energi matahari di IKN. Kemudian juga green building perlu prinsip-prinsipnya perlu terus diperhatikan dan tentunya diterapkan dalam IKN ini. Kemudian untuk food productivity ya, produksi pangan ini urban farming menjadi salah satu sarana atau media bagi masyarakat untuk juga memiliki ketahanan pangan. Dan tentang urban farming dan smart farming ini kebetulan nanti minggu depan sesinya dalam UG Talk eksklusif IKN akan dibahas dalam topik tersendiri. Nah, ketujuh, aksesibilitas sumber daya publik kepada kesehatan, pendidikan, teknologi, budaya dan seterusnya, yang tentu akan menjadikan masyarakat tuh makin bahagia gitu ya. Tidak hanya belajar, bekerja, tapi juga berrekreasi gitu. Konservasi air sudah pasti harus, karena posisi dan potensi dari IKN ini yang banyak sudah dibahas tadi oleh Pak Budi Faisal. Nah, ruang terbuka hijau pun tentu ini menjadi prioritas utama dari kota berkelanjutan, di mana selain ruang terbuka hijau juga perlu dipertimbangkan penelitian dan pengelolaan serta pembudidayaan terus menjadi pelestarian pohon-pohon endemik atau pohon-pohon alami yang ada di Kalimantan Timur. Nah, seperti contohnya pohon ulin. Ini kan kayu ulin ini kayu yang sangat tahan dan dia kena air pun tambah kuat. Jadi ini salah satu potensi yang menjadi pengembangan
elemen tata hijau yang perlu dilestarikan. Nah, ini yang menarik, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kita itu memerlukan jembatan ekologis ya. Ini udah banyak di banyak negara, termasuk di Singapura sudah dibuat juga. Saya nggak tahu, mungkin Indonesia ada juga 1-2 ya. Jembatan ekologis ini adalah jembatan bukan untuk manusia, bukan untuk kendaraan atau pesepeda, tapi untuk hewan, untuk fauna. Gunanya apa? Ternyata fauna itu memerlukan migrasi. Jadi dia mondar-mandir juga itu untuk mendapatkan pangan, untuk mendapatkan beranak pinak dan seterusnya, sehingga memerlukan jalur ini yang sangat memungkinkan mereka untuk terus berkembang. Nah, tentu ini tadi pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, yaitu melalui bank sampah dan prinsip-prinsip reduce, recycle, dan reuse. Nah, innovation making cities more sustainable, kota berkelanjutan adalah ya hanya bumi yang dapat menjaga keseimbangan iklim, bumi yang sehat. Nah, yang menghasilkan pangan bagi makhluk hidup. Jadi kita bisa mendorong pemulihan atau pertumbuhan ekonomi dengan bumi yang sehat ini. Nah, bayangkan suatu ketika kita tinggal di IKN, kotanya bebas dari polusi, bebas dari kabut, bebas dari asap, airnya mengalir di mana-mana, hijau di mana-mana. Ini bukan suatu impian gitu ya. Semuanya itu tergantung kita. Tentunya ini dengan semua pentahelix kerjasama yang baik, kami kok yakin ya ini akan tercapai di 2045, gitu ya. Nah, kesimpulan dan saran ini mungkin ya kita sudah tentu akan menciptakan ruang-ruang yang menyenangkan, yang livable, yang lovable, yang sustainable, dan hal ini mesti dilakukan secara bersama-sama dan tentunya akan memerlukan profesional, memerlukan kerjasama pemerintah dengan swasta dan tentu masyarakat juga. Nah, kota berkelanjutan itu sebenarnya juga mempunyai risiko atau mitigasi risiko dari bencana dan pandemi, sehingga kita bisa mempunyai ketahanan terhadap bencana dan juga melalui perencanaan kota yang selalu cerdas berkelanjutan. Nah, dengan demikian maka kota yang livable, lovable, sustainable ini akan dapat diciptakan di IKN Nusantara tentunya, dan menjadi suatu kota yang diimpikan yang mempunyai 8 prinsip IKN yang berkelanjutan. Demikian Pak Agus Dharma yang bisa saya sampaikan referensinya, dan terima kasih sudah mendengarkan paparan kami. Silahkan monggo Pak Agus. Terima kasih Bu Irina. Cukup banyak ya paparannya, menjelaskan tentang cakupan yang cukup luas. Cuma saya ingin tahu sedikit ini Bu. Jadi tadi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kota yang livable, salah satunya menggunakan konsep placemaking. Nah, apakah placemaking itu mempunyai kontribusi juga terhadap sustainability dalam perkotaan? Atau mungkin kadang dalam kota itu placemaking ditingkatkan lagi menjadi place branding, gitu ya. Nah, ini bagaimana dalam pengembangan kota masa depan kita, kekuatan placemaking ini seperti apa, Bu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Agus dan para pemirsa, sebenarnya inti dari sustainability itu justru dari placemaking, gitu. Kenapa? Karena placemaking itu konsepnya awalnya dulu adalah grassroots, Pak. Grassroots. Jadi berakar dari masyarakatnya sendiri, berakar dari kegiatan masyarakat. Jadi tidak ada suatu tempat, tidak ada suatu kawasan, tidak ada suatu kota yang dapat berkegiatan tanpa manusia. Jadi memang placemaking ini intinya human centered atau berfokus pada manusianya. Nah, dengan adanya manusia yang terus-menerus berkegiatan dan berkelanjutan kegiatannya ini, tentunya akan dicapai sustainable city, kota yang berkelanjutan. Karena memang itulah dasarnya. Kan orang sering lupa nih kalau merencanakan kota atau menggambar ya tadi seperti dicontohkan Pak Budi Faisal misalnya, itu perencana yang menggambar di atas kertas ya atau di komputer itu merasa udah hebat gitu ya dengan
modular plan dan seterusnya, tapi lupa di dalamnya tuh manusia dengan skala raksasa seperti itu tidak bisa berkegiatan gitu loh. Makanya kenapa kota-kota yang tadi dicontohkan oleh Pak Budi Faisal kok gagal gitu, karena tidak berfokus pada manusianya. Sedangkan placemaking itu memang konsep yang dicanangkan untuk lebih memanusiakan manusia dan dengan dasar grassroots atau dari akar rumput, Pak. Nah, dengan demikian tentunya akan dicapai terus-menerus keberlanjutannya gitu, Pak. Terima kasih, Terima kasih. Bu Irina. Ya. Baik, para pemirsa, nggak terasa segmen yang kedua ini waktunya sudah berakhir. Kita akan lanjut nanti ke segmen yang ketiga. Kita akan isi tentang diskusi dan tanya jawab mengenai kemungkinan penerapan konsep-konsep perkotaan yang baru di IKN nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk menyaksikan segmen yang ketiga. Para pemirsa UG TV, kita bertemu kembali di program UG Talk eksklusif tentang IKN di segmen yang ketiga. Pada segmen yang ketiga ini atau yang terakhir ini kita akan berdiskusi tentang penerapan konsep livable, lovable, and sustainable city di IKN kita yang baru nanti. Mungkin yang pertama kita ada pertanyaan atau minta pendapat kali ke Pak Budi Faisal dulu kali. Jadi seperti kita ketahui bersama dalam suatu perencanaan kawasan yang berskala besar itu biasanya dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Ya, di dalamnya termasuk juga mengukur daya tampung dan daya dukung lingkungan. Nah, kaitannya dengan konsep city in nature di IKN nanti. Kira-kira kalau menurut Pak Budi, bagaimana ini tentang daya tampung dan daya dukung IKN kita nanti kaitannya dengan penerapan city in nature itu? Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Agus. Saya mau apresiasi dulu nih presentasinya senior saya nih Bu Irina. Ya, saya doakan segera jadi profesor Bu, itu udah tinggal jadi jurnal Q1 12 buah lah. Wis. Amin. Nah, terima kasih pertanyaannya Pak Agus. Jadi kembali kepada daya dukung dan daya tampung ya. Jelas daerah tempat ibu kota negara tersebut susah air bersih maksud saya, ya, walaupun air berlimpah, ya, air payau, ya, tapi kesulitan air bersih. Nah, daya dukung, daya tampung, khususnya di daya dukung, saya berpendapat yang paling pertama yang harus dilakukan adalah memastikan ketersediaan air bersih, ya, bagi ibu kota negara yang tentu akan membutuhkan konsumsi air yang sangat besar, volumenya akan sangat besar. Nah, saya sudah pernah ke sana waktu ikut sayembara, tentu survei ke sana dan ada beberapa pekerjaan profesional maupun dari LPPM ITB ya, yang menyebabkan saya juga bolak-balik ke Balikpapan dan Samarinda. Di sana ada berbagai macam permasalahan yang bisa menjadi potensi sumber air bersih. Ya, di sana banyak sekali ratusan sampai ribuan kolong-kolong air pasca tambang yang belum direklamasi dengan baik dan dengan selesai lah. Ya, saya pikir di beberapa tempat di Indonesia di pasca tambang, khususnya pasca tambang batu bara, ya, kolong-kolong ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan air bersih dengan sistem
secara natural ya, dengan menggunakan sistem secara natural, secara biologis ya, menggunakan biofilter, dan sudah dilakukan oleh teman-teman dari IPB yang saya tahu ya, beberapa tempat kolong-kolong itu yang pH-nya rendah, basah itu bisa kembali menjadi normal dengan pendekatan biofilter. Itu salah satu contohnya. Jadi daya dukung dalam konteks yang luas, fokus utamanya kalau untuk IKN menurut saya adalah ketersediaan air bersih. Itu yang harus diupayakan di IKN. Mungkin begitu Pak jawaban straightforward-nya lah. Ya. Di luar yang lain-lain ya, di luar yang lain, tapi saya pikir air bersih, air itu duluan. Yang lain-lain bisa kita selesaikan. Air itu bahaya. Kalau tidak cukup air bersih, bahaya. Tidak mungkin lah kita harus beli terus-terusan ya, PDAM, menyuling air laut belum bisa, terlalu mahal ya. Jadi saya pikir kita memanfaatkan berdasarkan potensi yang ada. Mungkin demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau Bu Irina mungkin bisa menambahkan? Untuk IKN ini Pak ya? Ya, untuk IKN. Untuk livable city di IKN itu kemanusiaannya Pak. Karena kan bagaimana menjadi kota yang livable dan lovable itu hanya bisa didapat kalau manusianya kan bahagia, nyaman. Tadi yang dari fisiknya kebutuhan air bersih sudah disebutkan oleh Pak Budi. Nah, bagaimana kebutuhan lainnya nih yang tangible, intangible ini, ya kan? Kalau kesempatan kerja mesti ada, tentunya perlu. Fasilitas pendidikan harus ada, ya kan? Nah, kegiatan ekonomi, ekonomi mikro tentunya. Bagaimana masyarakat itu bisa memiliki ruang publik yang bisa menjadikan dia berinteraksi dengan nyaman, berinteraksi antar suku, karena di situ akan menjadi etalase Nusantara itu ya. Nusantara ini sebenarnya punya dua arti nih Pak. Nusantara sebagai istilah sinonim Indonesia dengan berbagai suku dan berbagai provinsi, dan Nusantara yang sekarang dianugerahkan menjadi nama ibu kota kita. Nah, jadi Nusantara ini akan sebagai ibu kota menjadi etalase dari seluruh provinsi yang tentunya ada dan berinteraksi di sana masyarakatnya. Bagaimana ada ruang-ruang tadi dicontohkan tadi oleh Pak Budi Faisal, juga ada etalase-etalase provinsi, tapi juga ada yang tentunya ada ruang-ruang mikro yang masyarakat itu bisa berinteraksi tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga, lebih banyak di edukasi untuk saling bertenggang rasa tentunya ya, karena kan akan banyak nih kebiasaan yang berbeda antar suku, antar agama, dan tentunya ada ini antara generasi lansia dengan generasi milenial nih Pak. Jadi kan kita tidak boleh hanya melihat ke belakang nih, hanya melihat warisan dari nenek moyang, tapi tentu generasi muda ini pengennya lompat ke depan. Ini udah generasi drone, generasi kita mungkin sudah membayangkan bahwa nanti ibu kota itu selain dari transportasi air dan transportasi LRT semacam itu, ada komunikasi dan transportasi drone Pak. Ini berlalu lalang di angkasa gitu saya bayangkan ya. Itu artinya generasi yang mendatang itu mereka akan menentukan masa depannya sendiri, tapi bagaimana cara kita mewariskan nilai-nilai itu sehingga mereka bisa mengambil yang baik tapi meninggalkan yang buruk tentunya, dan tentunya itulah yang akan menjadi masa depan IKN kita. Demikian Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Irina. Kalau pertanyaan berikutnya mungkin ya, ke Bu Irina dulu, mungkin nanti setelah itu baru ke Pak Budi. Ya. Jadi bagaimana kira-kira strategi memadukan konsep Forest City dengan Smart City di IKN kita yang baru ini supaya dia lebih efektif gitu ya. Jangan sampai tidak ada sinergi antara penerapan Smart City satu yang sangat teknologi di satu sisi, di segi environment Forest City-nya menjadi hilang, atau kebalikannya Forest City-nya sangat nature tapi dari segi teknologinya tidak berkembang. Nah, itu bagaimana kira-kira nanti bisa mensinergikan antara konsep Smart City dengan Forest City nanti di IKN kita yang baru. Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Tentunya ini kita kan sudah mengetahui bahwa yang dicanangkan oleh para perencana dari IKN itu adalah 70% hijau Pak.
70% hijau itu artinya apa? Kita terbalik nih ya, kalau sekarang kan peraturan yang lama itu ya, peraturan Permen PU itu adalah 30% hijau, 70% bangunan. Itu berlaku di Jawa atau mungkin di tempat lain ya. Tapi di IKN ini sudah terbalik, 70% itu yang hijau, 30% bangunan. Jadi ini dari awal memang sudah ditetapkan. Dan inilah yang perlu kita kawal Pak Agus. Inilah yang perlu kita kawal, bagaimana nantinya hal tersebut akan bisa menjadi suatu kenyataan. Tentunya dibantu dengan para pakar urban designer, arsitek lanskap, mungkin juga green building dan seterusnya. Tentunya ini menjadi suatu momentum yang baik bagi para pakar itu untuk bisa memanfaatkan kepakarannya ya, untuk mengawal ibu kota ini benar-benar sesuai dengan jalur-jalur yang sudah kita sepakati bersama di awal ini gitu. Nah, untuk mengenai teknologi smart city dengan forest city itu saya kira tidak bertentangan Pak Agus. Jadi akan malah saling mendukung Pak Agus. Jadi bagaimana dengan smart city itu bisa teknologi itu membantu kelestarian hutan gitu. Jadi mungkin ada teknologi pemeliharaan tanaman, teknologi deteksi pohon-pohon yang sakit ya, dan seterusnya. Itu teknologinya bisa membantu untuk hutan ini semakin lestari. Dan memang sudah ada kegiatan yang saat ini yang diperlukan, yang awalnya tadi kalau Pak Budi mengemukakan air yang penting, ini untuk forestnya itu sudah ada dari Kementerian Kehutanan, itu adalah suatu nursery. Jadi ada ribuan hektar nursery yang disiapkan untuk pada saatnya nanti bisa mensuplai tanaman-tanaman untuk menghijaukan ibu kota Nusantara ini. Gitu Pak Agus. Jadi tentunya tidak bisa ribuan hektar itu dengan manual ya Pak Agus ya. Kan sumber daya terbatas juga. Jadi dengan adanya teknologi yang dilibatkan tentu ini akan mempercepat sehingga menjadi suatu yang teknologi yang benar-benar smart tapi tetap untuk mendukung forest city tadi. Ya, terima kasih Bu Gitu. Rina. Terima kasih Pak Agus. Kalau dari Pak Budi mungkin bisa menambahkan bagaimana kita mensinergikan antara smart city dengan forest city di IKN kita nanti, kira-kira seperti apa kira-kira gambarannya? Ya, tadi saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Bu Irina. Yang pertama ada undang-undang IKN sekarang yang meminta IKN ini ruang terbuka hijaunya 75% di undang-undang. Kemudian Pak Jokowi pernah menyampaikan, Bapak Presiden, bahwa beliau ingin lebih banyak lagi ruang terbuka hijau 82%, ya 82%, 82,5% bahkan. Jadi luar biasa political will yang dipunyai oleh pemerintah. Dengan kemajuan teknologi, augmented reality, big data yang benar ya, menurut saya justru sekarang menjadi sebuah keniscayaan. Kita tinggal di dalam suasana kehijauan hutan kota maksudnya, bukan hutan beneran ya, hutan kota sangat nyaman. Pada saat yang sama kita bisa dibantu sepenuhnya oleh teknologi. Saya pikir itu sekarang sangat dimungkinkan. Perlu hati-hati pendekatan atau perubahan ya, transformasi dari 4.0 menjadi 5.0. Yang 4.0 sangat mengedepankan informasi teknologi, di 5.0 yang terbaru bahkan dikembalikan kepada komunitas manusia sebagai center. Jadi advancement of teknologi itu selalu harus mengabdi kepada manusia. Itu saya pikir kata kuncinya. Nah, konsep smart city akan sangat membantu ya pergerakan manusia yang nyaman, lebih banyak waktu dengan keluarga, berinteraksi sosial, kohesi sosial semakin kuat, asalkan teknologinya didesain untuk memuliakan manusia, bukan sebaliknya. Kira-kira begitu, Pak Agus. Terima kasih Pak Budi. Baik, ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir di segmen ketiga ini. Untuk Pak Budi dulu, mungkin nanti kemudian Bu Rina menanggapi ya. Jadi dalam suatu perencanaan kota, suatu konsep yang telah disusun itu dapat efektif jika ada instrumen dan regulasi yang diterapkan. Nah, ini kadang-kadang kan kita, kelemahan bangsa kita
regulasinya ada, tapi implementasinya yang lemah gitu ya. Nah ini kira-kira mungkin ada saran atau mungkin contoh best practice di negara lain yang bisa menjadi presiden tentang instrumen dan regulasi utamanya nanti yang bisa diterapkan dalam IKN di masa depan. Kira-kira bagaimana Pak? Maaf sekali, maaf Pak. Boleh Pak, poinnya Pak? Oh ya, gini. Kira-kira mungkin ada saran atau contoh best practice di negara lain yang bisa menjadi presiden tentang instrumen dan regulasi yang bisa diterapkan secara efektif Pak di IKN. Karena kan kelemahan bangsa kita ini kadang regulasinya berubah-ubah atau regulasinya ada tidak diimplementasikan. Nah ini kan untuk mengawal bagaimana kita menjaga livable dan sustainable city itu harus kuat di bidang itu. Gimana Pak kira-kira pandangan Bapak? Baik. Pandangan saya Singapura. Karena Singapura sudah melakukan proses yang sangat lama sejak tahun 1967 ketika Lee Kuan Yew ya senior prime minister sampai sekarang menjadi senior prime minister walaupun sudah berakhir, sudah mencanangkan itu secara aturan kebijakan hijau. Mereka mendirikan national park itu selevel menteri langsung di bawah perdana menteri. Dan national park menerbitkan banyak sekali publikasi dari level konseptual, kebijakan, regulasi sampai ke technical guidelines. Juknis lah kalau di kita. Bagaimana menghasilkan sebuah kota dalam skala yang mulai dari skala makro sampai mikro sampai ke bagaimana maintenance dan manajemennya. Itu semua dicantumkan dalam publikasi-publikasinya National Parks. Dan mereka punya berbagai macam ratings ya di Singapura, LEED ya, rating-rating sejenis LEED ya, BREEAM, itu mereka punya sistem sendiri dan banyak insentif, disinsentif mekanisme, pemerintah dan sangat terlibat di dalamnya. Nah, jadi kalau untuk regulasi sampai ke level yang sangat detail, saya pikir Singapura cocok. Mengapa cocok? Karena Singapura itu sama-sama negara tropis. Seluruh tanaman vegetasi, seluruh stratifikasi vegetasi yang ada di Singapura, seluruhnya ada di Indonesia. Namun stratifikasi vegetasi yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya ada di Singapura. Jadi kita jauh lebih lengkap dari mereka, kita bisa belajar instrumen-instrumen kebijakan regulasi dari mereka. Namun yang saya ingin sekali garis bawahi, itu tidak menjamin terjadinya livable dan lovable ya, saya tidak mengatakan sustain lah. Livable dan livable itu faktanya tidak terjadi di Singapura. Jadi regulasinya menurut saya harus ada transformasi yang juga merefleksikan regulasi tersebut kekuatan sosial di masyarakat kita, local wisdom kita, kearifan lokal kita. Saya pikir itu yang harus masuk ke dalam regulasi dan kebijakan ya. Jadi tidak seperti robot lah kira-kira gitu. Demikian baik. Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Agus, saya mohon maaf sekali Pak. Saya mohon izin, saya harus siap-siap packing ini, harus berangkat. Oh iya, selamat jalan. Ya pas-pasan. Saya mohon izin sekali kepada bapak-bapak ibu sekalian, khususnya kepada senior saya Ibu Irina, sebuah kehormatan bisa diundang di UGTV kepada Pak Agus. Yang pertanyaannya tajam betul. Terima kasih banyak Bapak. Saya mohon izin Pak ya. Iya terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin nanti lain kali bisa join kembali. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat umroh. Selamat umroh Pak Budi. Ya. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Faisal. Baik, mungkin Bu Irina tambahan sedikit. Ya, mungkin ini Pak, kembali ke masyarakat nih Pak. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu kalau dipaksa gitu ya, dalam tanda kutip dia Pak ya, itu bisa loh Pak sebenarnya berubah gitu. Ingat nggak waktu zaman dulu KRL Depok itu, zaman masih kita muda ya Pak ya, itu KRL itu penuh dengan manusia sampai ke atas-atas ya kan, penuh dengan pedagang tape yang di dalamnya itu, sehingga kalau kita berdiri itu mau jatuh karena keranjangnya itu gede-gede memenuhi tempat gitu kan Pak. Itu saya masih ingat karena saya mengalami sendiri itu kereta itu gitu kan, dan anak-anaknya yang di atas tuh saya juga takut, kenapa nggak takut jatuh, takut kesetrum dan seterusnya. Artinya dengan segala macam carut marutnya suasana manusia yang ada di kereta api itu akhirnya berubah kan dengan adanya ketegasan menteri ya, Menteri Perhubungan Pak Jonan waktu itu ya.
Akhirnya sekarang yang kita lihat apa? Kereta itu bersih, ya kan? Kereta itu tidak ada apa namanya orang yang main judi, main segala macam. Zaman dulu tuh ada loh Pak, di sampingnya orang jual tape itu ada yang main gaple gitu loh. Sekarang nggak ada, terus tidak boleh makan, minum, jadi bersih keretanya dan selalu dipelihara oleh cleaning service. Jadi artinya apa? Masyarakat Indonesia bisa kok dipaksa gitu, tapi memang harus dipaksa karena belum bisa disiplin sendiri Pak. Itulah kelemahan Jadi kita. perangkatnya harus kuat juga ya. Perangkatnya harus kuat, ketegasan dari pemimpin itu diperlukan dan berlaku untuk semua. Bukan artinya kalau pejabat naik kereta terus Nggak berbeda tebang pilih ya? aturannya gitu ya. Nggak boleh. Semua harus eligible ya gitu. Iya. Seperti itu Pak Agus. Menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini dari dua narasumber yang sangat luar biasa. Tadi dari Pak Budi sudah pamitan karena beliau akan siap-siap untuk berangkat umroh hari ini. Dan Bu Irina, Ya Pak, saya ucapkan terima kasih sama-sama Pak Mas. Gus. waktu yang untuk sharingnya di pagi hari ini. Terima kasih juga. Para pemirsa Yuji TV yang saya hormati, dimanapun Anda berada, demikian acara Yuji Talk yang ke-6 tentang IKN dengan tema Livable, Lovable, dan Sustainable City. Acara Yuji Talk IKN dapat Anda saksikan setiap hari Senin jam 8.30 sampai jam 10.00 melalui Yuji TV, channel 32 TV digital, streaming melalui www.tvgunadharma.ac.id, www.yujitv.co.id, atau dapat di-download aplikasinya melalui melalui App Store dan Play Store. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.